Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dimanapun saudara berada, mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita satu dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama, saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, kita mau datang bersyukur. Karena kita percaya bahwa senantiasa pertolongan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami bawa setiap pujian dan syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu atas hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami percaya dalam setiap jalan-jalan kami, Engkau senantiasa menyertai Tuhan dalam langkah hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian sembah bagi-Mu yang layak disembah, yang kudus Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Bapa. Biar setiap pujian dan penghormatan syukur kami malam hari ini, kami mau merenungkan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan janji Tuhan yang setia atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Seperti pelangi sehabis hujan, janji-Mu itulah janji setiamu Tuhan. Amin. Di balik duka kami percaya menanti oh, harta yang tak ternilai dan abadi. dengan iman kami mau katakan seperti pelangi sehabis hujan. Kami percaya janji-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Engkau ada bagiku Di balik dalam setiap perkara lepas perkara. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Oh, seperti sehabis hujan kami percaya itulah janji setiamu Tuhan. di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. itulah janji setiamu Tuhan. Di balik duka Amin. telah Terima kasih Tuhan, kami percaya harta yang tak ternilai dan abadi. Kami pegang janji-Mu atas hidup kami Tuhan, yang selalu menyertai langkah-Mu, yang selalu ada dalam jalan hidup. Yesus, kami percaya. Terima kasih. Seperti pelangi Sehabis hujan kami itulah janji percaya setiamu Tuhan.
seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji Kami percaya Tuhan, setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melihat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih yang besar, kasih yang ajaib. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Engkau memancarkan sinar Memancarkan dalam hidup kami. sinarnya, cinta-Mu Lebih dari samudra Tuhan. lebih Amin. dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Lebih daripada mentari. lebih Amin. dari mentari Oh, yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu Cinta-Mu Tuhan. lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari, tidak pernah terlambat mentari bersinar. Engkau selalu ada bagi kami memancarkan Tuhan. sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak yang tak pernah Engkau berhenti memancarkan kasih-Mu bagi kami sinarnya. Tuhan. Cinta-Mu Lebih dari samudra, lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. terima kasih atas cinta-Mu. Oh, kami syukuri kasih-Mu di hidup kami. Seberat apapun persoalan yang sedang kami jalani Tuhan, kami tahu kesetiaan-Mu, kasih-Mu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Engkau seperti samudra bagi kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu melimpah atas hidup kami. Teruslah berharap saudara, sembah Dia, sembah Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu, Kasih-Mu lebih dari mentari
tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. memancarkan Kau pancarkan sinarnya, sinarmu bagi kami cintamu Tuhan. lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, Engkau pancarkan sinarmu memancarkan bagi kami, sinarnya, cintamu cintamu Tuhan, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia. Datang pada Tuhan malam hari ini. Hadirat-Nya menyembuhkan. Oh terima kasih Yesus. Biar Kau lingkupi kami dengan hadirat-Mu yang indah Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, karena Yes. kekuatanku. Anugerah-Mu, yes, mari masuk lebih dalam. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes, Lord. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari dari dasar hatimu yang paling dalam sembah Dia ya. Oh, Yesus, kami menyembah. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, ya Tuhan. Anugerah-Mu, Jesus. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatanku,
kekuatanku. Jesus, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan. Oh Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan, oh jiwa bagiku. Anugerahmu, sekali lagi anugerahmu. Jesus, semuanya karena anugerahmu ya Tuhan. Kami bisa masih ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerahmu. Yes. Bukan karena kekuatanku. Ya. Sebab tanpamu kami tidak mau berjalan Tuhan. Anugerahmu, oh anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, mari dengan segenap hati. Anugerahmu, mari datang sama Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Yes, semuanya karena anugerah Tuhan, karena perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami percaya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena penyertaan-Mu, kami ada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk setiap anugerah Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Jesus. Tuhan. Ya. Kami mau tinggal dalam anugerah-Mu Bapa. Ya, Tuhan. Kami mau tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan di hidup kami. Hadirat-Mu adalah surga bagi kami Bapa. Tuntun kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal isi hati Tuhan agar hidup kami boleh terus ada di dalam perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Seperti biasa saudara, kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman kita dan mengalahkan iblis, kata firman Tuhan. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, ya saya mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Nama saya Diana, saya beberapa kali mengikuti mesbah doa ibu. Yang mana saya diberitahu oleh mama saya, kebetulan mama saya itu
ngefans sama ibu ya, dan dia selalu setia untuk mendengar khotbah ibu pagi dan malam. Puji Tuhan. Singkat cerita, mama saya tersentuh dengan firman yang pernah ibu bawakan tentang iman dan ketaatan, dan sedikit saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Mama saya itu selalu menyuruh saya untuk menikah umur 25 tahun. Ya, umur 25 tahun atau 30 tahun. Tetapi saya menolak dengan alasan saya ingin selalu bersama orang tua dan membahagiakan mereka. Kalau saya menikah, saya belum tentu menemukan sosok suami yang seperti bapak saya yang baik, sabar, dan kehidupan rumah tangga orang tua saya yang patut dicontoh ya, mama papa saya. Saya selalu mendengar ya tiap malam mama saya berdoa, dan yang menjadi pokok doa mama saya itu adalah saya ya setiap malam saya didoakan agar dapat ya mama saya berdoa agar saya dapat jodoh dan menikah. Ketika usia saya 31 tahun mau usia ke-32, mama saya sudah stres. Dia berpuasa dan berdoa terus dan waktu itu dia bilang ke saya kalau dia beriman saya akan menikah tahun 2022. Sedangkan saya saat itu belum punya pacar, Bu, ya, saat itu, dan Tuhan luar biasa ajaib menjawab doa mama saya sehingga akhirnya saya menemukan jodoh ya, jodoh saya, dan itu adalah jodoh seperti apa yang saya minta kepada Tuhan. Suami yang gambarannya seperti papa saya, dan saya akhirnya menikah pada bulan Januari 2022. Wow ya, masuk Januari 22 benar-benar menikah ya. Belum selesai sampai di situ, Bu, karena saya sudah berumur waktu menikah. Banyak yang ya bertanya kepada saya ya bahwa ketika menikah itu banyak yang bilang kok belum punya anak. Jadi ya itulah saudara ya, pergumulan demi pergumulan itu banyak. Akhirnya menanyakan kepada keluarga saya juga kenapa kok belum hamil-hamil. Walau usia pernikahan kami itu baru saja 2 bulan. Ya memang begitu manusia ya, waktu belum nikah ditanya kok belum nikah-nikah, udah nikah baru 2 bulan kok belum hamil-hamil. Akhirnya di hati saya ada rasa khawatir, Bu, ya ketika orang tanya-tanya belum nikah, saya mulai khawatir. Saya pikir saya ya kok belum nikah, dan saya pernah sampai menangis. Ya saya menangis di hadapan Tuhan ketika orang bilang pada saya kalau wanita itu tidak punya anak itu sama dengan tidak ada guna. Hati saya di situ aduh ya sakit, dan saya menangis, saya cerita ke suami dan saya ajak suami untuk berdoa bergantian. Kami selalu berdoa tepat jam 12 malam setiap hari. Kepada mama saya bercerita tentang apa yang saya alami, dan mama saya pun berdoa. Saya minta didoakan mama saya. Mama saya juga menangis mendengar cerita saya ketika berdoa waktu itu. Untuk kedua kalinya mama saya mendoakan dan beriman dan berkata kepada saya dan suami bahwa tahun ini juga Tuhan akan memberikan kamu anak laki-laki dan kalian harus memberi dia nama Samuel. Dan Tuhan ajaib, Tuhan menjawab doa itu, Bu, dan menginjak pernikahan kami yang ke-11 bulan, Tuhan menitipkan seorang bayi di rahim saya, dan waktu itu saya tidak mengetahui kalau saya sedang hamil. Menginjak ke-8 minggu, tanggal 4 September, lahirlah anak kami berjenis kelamin laki-laki dan saya beri nama Samuel. Wow, puji Tuhan ya, adanya anak ini membuat keluarga besar kami bahagia. Dari apa yang Tuhan berikan kepada saya sampai hari ini, saya tidak pernah memikirkannya, Bu. Bahkan Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik untuk saya, dan melalui iman, ketaatan orang tua saya yaitu mama saya, papa saya yang dari kecil mengajarkan taat kepada Tuhan sekalipun doa-doa kita belum dijawab karena Tuhan tahu yang terbaik. Terima kasih Ibu sudah ya membacakan kesaksian saya, dan ya saya kira Ibu mau berdoa. Saya kira Ibu mau mendoakan keluarga saya supaya selalu diberkati. Ya, sukses selalu Ibu.
dan pelayanannya. Semoga Tuhan memberikan ibu kesehatan, terus menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Wow, saudara, luar biasa ya. Inilah kesaksian dari seorang, kalau saya melihat di sini yang luar biasa, ibunya menjadi berkat, ibunya menjadi tokoh iman ya bagi keluarga ini. Ibunya yang memperkatakan, tidak mudah saudara ya memperkatakan kepada anaknya, Mama Imani ya tahun 2022 kamu menikah. Padahal belum punya jodoh, belum punya ya pasangan. Tapi ibunya mengatakan dengan iman ya akhirnya benar Tuhan memberikan jodoh. Bukan hanya itu saja ya, ketika sudah menikah belum hamil, ibunya juga berdoa. Dia berkata, nanti kamu akan diberikan Tuhan anak laki-laki, kamu harus menamakan dia Samuel. Dan benar ya, hamil anaknya laki-laki. Ya puji Tuhan ya, ibunya jemaat setia di Mesbah Doa. Kita percaya bahwa saudara, ketika kita berdoa sungguh-sungguh meminta, maka Tuhan itu Tuhan yang mendengar dan Dia Maha tahu dan Dia Maha menjawab. Ya, terima kasih buat kesaksiannya, luar biasa. Tuhan senantiasa ya terus memberi kita kekuatan. Iya, baik saudara, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Elia di tepi sungai Kerit ya. Lalu Tuhan menyuruh Elia pergi untuk bersembunyi di sana karena akan ada kelaparan besar yang terjadi. Dan sesudah itu Elia pergi, Tuhan berkata, nanti aku sudah menyuruh seorang janda untuk memberikan engkau makan. Ternyata sampai di sana bukan janda kaya tapi janda miskin saudara. Dari sini kita belajar ya, mengikut Tuhan itu jangan hanya percaya pada hal-hal yang masuk akal atau masuk logika. Sebab Tuhan itu selalu memakai hal-hal yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Sehingga apa yang terjadi? Janda miskin itu benar memberi makan bagi Elia. Dan saudara, saya percaya juga sebab Tuhan mau menolong janda miskin itu sehingga dia juga dipelihara dalam kelaparan. Janda miskin itu memberi makan dulu Elia dan tempayannya tidak, minyaknya terus ada di buli-buli, bahkan tepungnya tidak pernah habis. Itulah mujizat Tuhan ketika kita setia kepada Tuhan. Ya, dan janda itu memiliki sebuah ketaatan yang luar biasa. Dia memberikan kepada Elia, dia nggak peduli. Ya, dia dan anaknya tidak ada tapi dia beri dulu ya kepada Elia saudara. Dan kita akan lanjutkan sekarang. Ya, dan Tuhan itu luar biasa, bahkan sampai akhirnya anak janda itu mati dan Elia menghidupkan kembali anak janda itu. Kenapa saudara anaknya mati? Saya percaya Tuhan itu tahu apa yang akan menimpa janda ini. Dari jauh Tuhan sudah tahu bahwa memang anaknya itu akan mati. Dan Tuhan kirim Elia untuk membuat mujizat di sana. Kita percaya ya bahwa ya Tuhan yang lebih tahu, seperti kesaksian yang tadi kita dengar. Belum punya pacar tapi mamanya sudah berkata, kamu akan menikah tahun 2022. Wow saudara ya, bahkan memasuki usia yang ke-32 tahun bertemu dengan jodoh yang terbaik. Ya itulah saudara ya, kalau kita ini dengar-dengaran sama Tuhan, pasti juga Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Iya saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ya. Firman Tuhan berkata di sana, judul perikopnya Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia ya. Kita di sini melihat saudara ya. Jadi kita sudah baca kemarin, Elia itu berkuasa, diutus Tuhan ya untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup menurunkan hujan. Tuhanlah yang sanggup juga memberhentikan hujan. Ya, seperti halnya doa-doa kita, Tuhan turunkan hujan ya, dan puji Tuhan semua sudah turun hujan. Jakarta juga sudah hujan semalam, wow dahsyat, saya mendengar beberapa daerah sudah turun hujan ya. Puji Tuhan ya, dikatakan di sana 1 Raja-Raja 18, Obadja pengawal Ahab bertemu dengan Elia. Jadi kita sudah melihat saudara, ketika janda di Sarfat itu bertemu dengan Elia, dia merelakan ya untuk menjamu, memberi makan nabi dulu, baru dia yang makan.
Dan ternyata saudara, ya, tindakan iman yang sederhana dari janda ini menghasilkan mujizat, ya, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sekarang 1 Raja-Raja 18, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ya, Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini, ya, dan pergilah ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu dan menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Jadi saudara, Obadja ini adalah, ya, pengawalnya Ahab. Dia itu orang yang takut akan Tuhan dikatakan. Dan dia ini orang yang sudah menyembunyikan nabi-nabi ketika Isabel membunuh, ya, para nabi-nabi Tuhan pada waktu itu. Jadi Ahab ini menyembunyikan 50 orang, 100 orang nabi. Dia sembunyikan di dalam gua, bahkan dia berikan mereka makan. Lalu kekeringan semakin hebat, ya, terjadi sehingga Ahab menyuruh untuk Obadja pergi mencari sumber mata air, ya. Pergi ke mata air mana atau ke sungai atau kemana supaya siapa tahu kita menemukan ada rumput yang masih hijau untuk makanan ternak. Ya, supaya kita ndak usah potong, ya, ternak-ternak itu. Karena mau mati kelaparan saudara. Memang kalau tidak ada hujan itu semuanya, ya, mati kelaparan. Mati, ya, kekeringan. Rumput nggak tumbuh sehingga hewan pun mati kelaparan. Dan akhirnya Obadja pergi ke sana dan Ahab Raja pergi ke sebelah sana. Ayat 7, sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, lalu ia sujud dan bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Ya, dan itu semua adalah cara Tuhan. Walaupun Elia seorang diri, ya, pada waktu itu untuk menghadapi Ahab dan Isabel, namun, ya, dia bukan satu-satunya orang Israel yang percaya kepada Allah. Obadja itu dengan setia terus hidup takut akan Tuhan, bahkan dia membela nabi-nabi Tuhan karena dia tetap setia kepada Tuhan. Dan pada waktu di jalan, Obadja ini ketemu dengan Elia, lalu dia sujud menyembah dan bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Ayat 8, jawab Elia kepadanya, benar, pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Jadi saudara, Elia ini, ya, dicari-cari, ya, oleh Ahab, ya, gara-gara dia pernah datang dan berkata bahwa aku akan bernubuat, tidak akan ada hujan kalau tidak kukatakan, sebab Allah Israel yang sanggup untuk, ya, menurunkan hujan. Lalu akhirnya Elia pun pergi bersembunyi dari Ahab, ya, di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyuruh dia pergi ke sana.
Dan dia dicari oleh Ahab untuk dibunuh, saudara, karena dia sudah menghina dewa Baal, ya. Makanya ketika dia berjumpa dengan Obadja, dia berkata, antarkan aku kepada Ahab dan Isabel. Obadja berkata, ya, kenapa engkau menimpakan ini kepadaku? Aku pasti akan dibunuh oleh Ahab. Karena dia berkata, tidak ada orang di Israel yang tidak disuruh untuk mencari engkau. Ya, semua orang yang ada di Israel itu, di bangsa atau kerajaan, sudah dikatakan bahwa harus mencari Elia dimanapun Elia berada. Ya, jadi setelah Elia bersembunyi sekian lama di tepi sungai Kerit, Tuhan suruh sekarang waktunya kamu keluar. Ya, jadi waktu Elia bilang dia mau ketemu Ahab, Obadja berkata, ya jangan, kamu sama dengan mengantar nyawa, kamu pasti mati. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi Ahab sudah mengeluarkan perintah, orang harus menemukan Elia karena dia akan dibunuh oleh Raja Ahab, saudara. Ya. Ayat 11 di sana dikatakan, dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada Tuhanmu, Elia ada. Ayat 12, mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini sejak dari kecil takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara, Obadja berkata yaitu sama dengan bunuh diri. Bagaimana kalau sampai aku pergi kepada Ahab dan berkata ada Elia, lalu engkau ternyata diangkat Tuhan, lalu aku tersisa, maka aku pasti akan dibunuh. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 di sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada Tuanmu Elia ada. Ya, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Saudara, ya, bagi Obadja, Elia ini gila. Semua tahu bahwa Ahab memerintahkan orang untuk mencari Elia. Dia sudah membunuh, ya, ratusan nabi-nabi karena dia benci mereka itu tidak mau menyembah Baal. Dan dia juga marah kepada Elia karena menuduh Baal itu, ya, raja Baal, dewa Baal mereka itu bukan dewa yang menurunkan hujan. Ya, apalagi ini sekarang Elia berani. Saudara, ya, ketika Tuhan yang menyuruh, ya, maka Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Elia. Lalu bisa dikatakan sebaliknya, ya, dari menyembah Allah yang sejati pada akhirnya Ahab memilih untuk mengikuti istrinya dan menyembah dewa Baal. Yang dia pikir itu adalah dewa kesuburan yang dapat menurunkan hujan sehingga Israel akan terus dalam keadaan yang subur dan makmur. Kita lanjut ayat 16, Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Saudara, ya, berkata seperti itu kepada raja tidak mudah. Ya, Ahab ini raja Israel, tapi Elia ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus berani berkata, sekalipun ya itu siapapun yang di depannya, kalau Tuhan yang suruh ngomong, ya. Saya belajar untuk taat, ya, saya belajar untuk tidak takut menyampaikan apapun kepada orang-orang. Kalau Tuhan suruh, ya, kalau memang Tuhan yang menggerakkan, ya, katakan saja, saudara.
Makanya Elia punya roh keberanian. Dia bilang, ya waktu itu Ahab bilang, kamu yang sudah menyebabkan Israel ini kekeringan, kelaparan, ya mencelakakan kami. Ya tidak ada hujan, tetapi Elia berkata, engkau dan keluargamu lah yang membuat bangsa Israel sekarang ya ditimpa kelaparan dan ya kekeringan, tidak ada hujan. Karena engkau dan keluargamu tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi sudah menyembah kepada Baal, kepada dewamu itu. Bisa dikatakan saudara ayat yang ke-19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara, ya akhirnya Elia menantang kepada Ahab. Ya menyembah Baal, dewa orang Kanaan yang paling populer itu adalah berhala. Dan itu ya dalam bentuk seekor sapi jantan yang melambangkan kekuatan dan kesuburan serta menggambarkan nafsu akan kekuasaan dan kenikmatan seksual. Jadi Baal itu dewa kenajisan, ya yang bentuknya itu lembu sapi saudara, ya dibuat dalam bentuk patung disembah oleh bangsa Kanaan. Dikatakan di sana ya Elia menantang ya untuk Ahab dan seluruh ya nabi-nabi palsu buatannya Isabel itu untuk datang ke Gunung Karmel karena Elia akan menunjukkan kuasa Tuhan. Ahab membawa 850 nabi kafir ke Gunung Karmel untuk ya mereka mau adu ya kekuatan dengan Elia yang adalah benar-benar nabi dari Tuhan. Raja-raja jahat membenci nabi-nabi Allah karena nabi-nabi ini menentang dosa dan penyembahan berhala serta merongrong kekuasaan raja-raja itu atas bangsa Israel. Dengan didukung oleh raja-raja jahat, banyak nabi-nabi kafir muncul secara tiba-tiba untuk menangkis perkataan nabi-nabi Allah. Tetapi Elia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mengatakan nubuat saja tidaklah cukup, tapi manusia membutuhkan kuasa Allah yang hidup untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, jadi pada waktu itu saudara, nabi-nabi Tuhan yang sungguh-sungguh diutus Allah itu dibenci oleh raja-raja jahat. Sebaliknya, ya raja-raja jahat ini punya nabi-nabi palsu. Dia suka kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi kafir yang bernubuat yang bagus-bagus. Ya walaupun rajanya berdosa, nabinya bilang Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau. Hati-hati para hamba Tuhan. Kalau orang berdosa mau siapapun dia, ya mau orang kaya, mau siapapun, kalau dia berdosa kita katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tidak ada kompromi. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, dan kita akan lihat besok ya di Gunung Karmel apakah yang menang Elia atau nabi-nabi kafir, nabi-nabi buatan dari Isabel ini. Ya, dan kita akan lanjutkan besok saudara. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami belajar firman Tuhan, ketaatan bahkan keberanian untuk mengatakan yang benar. Di atas kebenaran itu adalah segala-galanya. Kami belajar dari kehidupan Elia yang taat, bagaimana dia mengikuti tuntunan Tuhan. Kami juga belajar dari Ahab yang jahat karena dia meninggalkan Tuhan, mendatangkan malapetaka atas sebuah bangsa. Karena itu kami berdoa buat Indonesia, biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini adalah penguasa-penguasa yang takut Tuhan. Kami berdoa di tahun-tahun politik ini Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi, ada gejolak-gejolak, tapi kami tetap percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Beri seorang pemimpin yang terbaik yang dari Tuhan, hidup takut Tuhan, tidak hidupnya itu tidak yang sembarangan, tapi benar-benar orang yang memikirkan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu malam ini mencari Engkau,
yang ada dalam pergumulan, persoalan, pencobaan, Tuhan menjadi jawaban. Selamatkan setiap orang yang berseru kepadamu. Bawa kami Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu yang dalam pergumulan yang berat. Keterikatan dosa dilepaskan. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan tolong campur tangan. Pulihkan Tuhan. Yang terikat dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja sehingga kami dapat melunasi hutang-hutang itu. Bapa berkati siap mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, kami percaya. Terima kasih Bapa, Kau juga yang memberkati Tuhan untuk seluruh bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah di bumi ini sehingga setiap orang bertobat, berbalik, meninggalkan kejahatan dan datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Mari saudara buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.